Baik, kita lanjut untuk materi rangkaian penyarah gelombang penuh. Di sini untuk yang pertama dengan menggunakan center tap. Contohnya itu dengan trafo jenis CT dan menggunakan 2 dioda lalu disambungkan dengan beban. Di sini untuk trafo CT bisa dimisalkan sumber memiliki 2 sumber, AC sumber pertama dan sumber AC kedua. Lalu untuk cara kerjanya, ini untuk pada saat gelombang AC, jadi ini siklus positif di sumber AC pertama mempunyai siklus positif dan sumber AC kedua itu negatif. Jadi pada saat setengah gelombang pertama AC itu bernilai positif, maka arus akan diteruskan oleh D1 karena ini posisinya forward bias dan dialihkan ke beban. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama sumber kedua ini bernilai negatif. Nah, di sini negatif bertemu dengan anoda yaitu reverse bias. Jadi arus akan diblok dan tidak akan mengalir. Lanjut ke pada setengah gelombang kedua. Di sini sumber AC pertama bernilai negatif. Jadi bernilai negatif mengalir ke D1. Di sini arus akan ditahan karena apa? Di sini reverse bias. Jadi sumber negatif bertemu dengan anoda, maaf. Di sini yang katoda. Jadi akan diblok atau reverse bias. Tapi sebaliknya untuk sumber kedua bernilai positif dan akan dialirkan arusnya oleh D2 di sini karena forward bias dan menghasilkan gelombang seperti ini. Tadi yang gelombang pertama yang dihasilkan oleh D1 dan yang gelombang kedua dihasilkan oleh D2. Jadi dari sumber seperti ini, ada bukit, ada lembah, nanti gelombang outputnya seperti ini. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat juga di simulasinya. Kita lepas dahulu. Nah, di sini channel B ditancapkan di input, ini ke outputnya. Nah, ini tambahkan untuk yang biru ini merupakan sumber AC-nya. Dan yang hijau ini output dari dioda tersebut. Jadi ini tambah, pergerakannya juga tambah ketika siklus pertama negatif dan siklus kedua positifnya. Ini mengalirnya akan tambah. Ini yang dihasilkan oleh D1 dan ini yang dihasilkan oleh D2. Lanjut ke rangkaian penyarah gelombang penuh. Nah, untuk perhitungannya di sini karena dua gelombang atau dua bukit, jadi untuk mencari VDC yaitu V puncak dikali dengan 2, dan ini berlaku untuk semua gelombang penuh karena mempunyai 2 bukit atau 2 gelombang siklus positif. Nah, di sini jadi VDC mencarinya 2 V puncak dibagi V. Lanjut untuk rangkaian penyarah gelombang penuh dioda bridge. Di sini menggunakan 4 dioda atau ada juga dioda bridge khusus yang di dalamnya itu sudah ada dioda-dioda kecil yang dirangkai. Tapi juga bisa dioda generik umum dirangkai menjadi 4 seperti ini. Untuk prinsip kerjanya kemarin sudah dijelaskan lewat gambar. Juga di sini ketika siklus pertama yaitu C positif, di sini arus dialihkan oleh D2 dan juga arus mengalir dari AC negatif ini, dari sini beban, nah ini mengalir ke D3 dan dilanjutkan ke sumber dan nanti balik lagi untuk siklus yang kedua. Jadi di sini untuk
satu gelombang ini dihasilkan oleh dua dioda yang bekerja secara bersamaan. Jadi nanti ketika dirumus, nanti dijelaskan di belakang saja. Ketika dirumus itu nanti untuk V puncaknya dikurangi dengan dua tegangan dioda. Jadi dua kali tegangan dioda karena dioda di sini bekerja secara bersamaan dua-duanya. Lanjut untuk siklus yang kedua. Nah, di sini ketika AC sini bernilai positif, lalu arus akan dialirkan oleh D4 forward bias. Di sini juga dari beban mengalir ke D1 forward bias juga dan ke sumber. Nah, ketika ini balik karena ini bernilai negatif, jadi arus akan diblok ini. Arus akan diblok dan tidak bisa mengalir. Jadi yang bekerja hanya D1 dan D4. Sama halnya seperti tadi, jadi menghasilkan bentuk gelombang seperti ini. Baik, kita lihat simulasinya. Ini disambungkan ke outputnya. Nah, ini untuk sumber AC. AC-nya yang berwarna biru. Kita besarkan ke. Nah, ini hasilnya lebih rapi dan lebih rapat ya ini untuk tidak. Sebenarnya ini ada gapnya sedikit, namun tidak terlihat karena gelombangnya dengan tegangan yang kecil. Nah, ini langsung untuk ini ketika bekerja di 1 dan di 3, hanya 1, D2 dan D4. Nah, tampak seperti ini, menghasilkan gelombang penuh. Nah, lanjut ke perhitungannya tadi. Karena V puncaknya mempunyai dua bukit, jadi untuk menghitung V puncak, V input dikurangi 2 V dioda. V dioda itu kebanyakan terbuat dari silikon, jadi 2 kali 0,7. Nah, nanti V input dikurangi 1,4. Nah, lanjut untuk VRMS-nya sama, untuk VDC-nya juga sama untuk ketentuan gelombang penuh, yaitu 2 kali tegangan puncak. Untuk arusnya sama juga. Ini ada contoh kasus rangkaian penyiaran setengah gelombang yang dibuat dari dioda silikon. Dioda silikon sini 0,7 diberikan tegangan input sebesar 48 volt. Ini berupa AC ya. Diberikan tahanan beban R sebesar 10 ohm. Hitunglah nilai tegangan output DC, arus DC dan daya yang mengalir. Jadi kita menghitung volt, arus dan powernya atau daya. Untuk langkah pertama yaitu menghitung tegangan puncak, yaitu V input dikurangi dengan tegangan dioda, yaitu ini menghasilkan 47,3 volt. Lalu VDC-nya V puncak dibagi dengan P, P-nya 3,14 menghasilkan 15,6. Nah, untuk arus outputnya tinggal V puncak VDC dibagi dengan resistor atau beban, nilai bebannya menghasilkan 1,506 ampere. Untuk dayanya rumusnya itu V kali I, jadi VDC ini tinggal dikali dengan IDC. Oh maaf, ini terbalik rumusnya, jadi sama saja. Rumus untuk daya itu V kali I atau I kali V menghasilkan 22,68 volt. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penyiarah gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.